Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali perjumpaan materi kali ini, silahkan dipimpin berdoa ketua kelas. Agung, silahkan dipimpin Ya, berdoa. teman-teman sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya untuk hari ini, ya, kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang KA, kecerdasan artifisial. Untuk materi kali ini yaitu adalah tentang integrasi aplikasi KA dengan model bahasa besar. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi ini, saya ingin tanya terlebih dahulu, ya, supaya bisa melihat apakah kalian sudah siap dengan materi ini atau belum. Untuk pertanyaan pembukaan, apakah kalian tahu apa itu data scientist? Saya Pak. Oke, Abdul silahkan. Setahu saya data scientist itu orang profesional Pak yang tanggung jawab untuk menganalisis, memproses dan menginterpretasi data. Itu Pak. Bagus sekali, tepuk tangan untuk teman kita Abdul. Saya senang ya dengan pencapaian kalian. Kalian sudah paham sebelum melanjutkan ke materi saat ini. Oke, perlu diketahui, data scientist itu saya tambahkan adalah seorang profesional yang bergerak di bidang untuk menganalisa data. Perlu kalian ketahui, apa sih manfaatnya profesional di bidang data scientist itu? Saya tunjukkan ya, supaya kalian nanti dalam pembelajaran ini bisa semangat. Jadi data scientist itu perlu kalian ketahui, gajinya itu bisa sampai berapa itu? 79 juta, gitu ya. Jadi eman kalau kalian tidak ikut materi ini secara seksama begitu ya. Ini sangat penting ini untuk pembelajaran kalian nanti ya. Toh nanti pada saat kalian keluar dari SMA maupun kuliah nanti kalian selanjutnya pasti kalau kalian masuk ke jurusan IT pasti akan ketemu yang namanya data scientist gitu ya. Nah, untuk sampai ke sana, untuk kalian mungkin setelah ini kalian coba-coba atau belajar sendiri agar kalian bisa mengarah ke sana, ya, itu hanya gaji junior scientist ya. Junior scientist itu masih sangat sederhana. Itu adalah apa untungnya mempelajari materi ini. Oke, selanjutnya bagaimana mengarah ke sana? Saya jelaskan mulai dari awal ya. Oke, untuk bisa mengarah ke sana, kita harus tahu bagaimana caranya. Caranya yaitu kita harus bisa mengintegrasikan antara KA dengan model bahasa besar atau dengan kata lain AI dengan big data, begitu ya. AI dengan big data. Oke, selanjutnya. Apa itu KA? KA adalah cabang ilmu komputer yang berfokus untuk mengembangkan sistem komputer melakukan tugas seperti tugas manusia. Seperti itu. Secara sederhana, KA adalah teknologi untuk memungkinkan mesin berpikir secara alami atau bertindak seperti manusia. Oke. Klasifikasi KA. KA dibagi dua. Ada KA konvensional, ada KA generatif. Ya, perlu kalian supaya kalian paham. Saya ini harus belajar di KA yang mana gitu ya. KA konvensional, KA yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bahasa alami untuk memberikan respon yang relevan dan bermakna. Untuk KA generatif, KA merupakan jenis KA yang berfokus pada penciptaan konten baru. Ya, jadi itu yang harus digarisbawahi. KA untuk menciptakan konten baru, itu KA generatif. Next. Contoh KA, ada search engine, ya, yang biasa kalian gunakan apa? Google. Ada ChatGPT untuk apa? Kalian biasanya pakai apa untuk gunakan untuk apa? Tanya Cari jawaban. Ada Gemini. Tahu Gemini? Tahu. Ada aplikasi belanja online. Siapa yang sering belanja online?
kayaknya kalian sudah menggunakan semua ini, sudah bagus ini. Kalian sudah banyak menggunakan KA-KA yang banyak beredar saat ini. Next. Kelihatan dari belakang. Kelihatan sekali. Kelihatan putih. Jelas warnanya. Ini adalah perbedaan KA generatif dan konvensional. Oke, nanti akan saya share di grup WA ya. Ya, sudah Pak, ini di WA. Next, model data atau LLM atau sering disebut dengan big data gitu ya. Apa sih LLM itu adalah model deep learning untuk yang dirancang untuk memahami, menerjemahkan, menghasilkan bahasa seperti bahasa manusia. Next. Nah, ini adalah ilustrasi arsitektur LLM. Gimana sih kalian kok bisa menemukan jawaban pada saat kalian menggunakan ChatGPT? Saya ingin rumus matematika bla 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 gitu ya. Kok dia bisa menjawab? Dari mana itu dia? Nah, sebenarnya LLM itu dia yang memprakarsai semuanya yang ada di belakang ChatGPT. Supaya kalian paham ya. Itu arsitektur. Next. Nah, sekarang hubungan KA dengan LLM. LLM berfungsi sebagai landasan teknologi di balik alat KA. Paham di sini? Ya. Ya, jadi LLM itu ada di belakang KA. Yaitu KA yang disebutkan adalah KA generatif, bukan KA konvensional. Masih ingat tadi KA konvensional dan generatif? Bukan lagi, ingat ya? Ya. Oke, yang paling banyak digunakan saat ini seperti ChatGPT, Gemini. Saya buat ChatGPT. Next ya. Nah, selanjutnya implementasi integrasi KA dan LLM. Untuk mengintegrasikan kecerdasan AI dengan language large model dibutuhkan sebuah framework atau library seperti Apache Hadoop, Apache Spark, Dash, dan library Python. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari library Python. Kalian sudah pernah belajar Python? Sudah. Oke. Jadi untuk materi ini tidak ada kendala kayaknya ya. Aman. Next. Nah, untuk materi hari ini kali ini saya akan menjelaskan tentang library Pandas. Apa sih Pandas itu? Pandas adalah library Python yang digunakan untuk manipulasi analisa data, terutama data tabular, ya, data yang ada kolom-kolomnya gitu ya, baris-baris. Tahu? Kalian pernah menggunakan Excel? Nah, seperti itu kira-kira. Pandas itu nanti ya. Next. Nah, mari kita coba mengintegrasikan KA dengan LLM dengan Google Colab. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke Google Colab, saya ingin tanya pada kalian, apakah kalian mendapatkan materi semua yang saya sampaikan? Ya. Siapa yang bisa coba angkat tangan? Saya Pak. Oh ya, Ida silakan. Memahami apa itu data scientist. Ya, terus? Memahami integrasi antara KA dan LLM. Bagus sekali. Mungkin ada yang bisa lagi? Ya. Saya kira itu tadi cukup ya, sudah membantu saya menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Next. Oke. Selanjutnya coba kita gunakan coba langsung kita menggunakan Google Colab ya. Ini Bapak tadi malam sudah latihan ini ya. Sebelum saya menyampaikan kepada kalian semua. Jadi membuat sistem SKS ya, sistem kebos malam. Katanya murid saya yang namanya Abror gitu ya. Oke. Kalian sudah tahu yang namanya Google Colab?
Ya, Ya, kalian memang pandai semua itu ya, senang kelas ini memang kelas yang sangat luar biasa itu ya. Luar biasa. Iya, Biasa di luar. biasa di luar. Kok kelihatannya sepadan? Lupa, lupa dengan tujuan kita di sini. Sambil tangannya digerakkan. Saya lagi sekali lagi ya, kalau saya tanya untuk apa kita di sini, jawabnya bersenang-senang. Begitu ya. Oke, itu. Nah, ini adalah tampilan dari Google Colabs ya. Oke, untuk bisa memulai menggunakan Pandas ya, terlebih dahulu kita harus punya yang namanya akun Google ya. Kenapa kita harus punya akun Google? Karena framework kita ya, tadi saya katakan ada sebuah framework. Framework itu adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk menghubungkan antara KA dengan LLM. Frameworknya apa? Yaitu Google Colab ya. Jadi sebelum kita bisa membuat sebuah aplikasi baru atau mengarah ke data scientist, kita harus tahu frameworknya dulu ya, supaya jelas ya. Tadi ada yang namanya Python, ada Google Colab, ada ChatGPT, ada Big Data. Nah, semuanya itu digunakan untuk membuat sebuah KA baru. Frameworknya apa namanya ini tadi? Google Colab ya. Jadi supaya kalian tahu silsilahnya, mana yang digunakan untuk apa saja yang digunakan untuk membuat apa, seperti itu ya. Oke. Ini adalah Google Colab. Oke. Sebelum kita lanjut, filenya kok bilang ini. Coba saya tes saja apakah masih jalan ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya di atas. Ini ada file, ini untuk membuat file baru ya, seperti itu. Untuk membuat kode baru, baris langkah baru, di sini harus ditekan kode. Nah, kodenya muncul di atas. Kita coba memanggil sebuah data atau sebuah apa namanya, data frame yang ada di Google Colab gitu ya. Coba saya mulai. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi saya. Bisa pada saat saya ada jam kosong, silakan hubungi saya. Nanti kita bahas secara mendetail pada saat ada di luar jam kosong ya. Jadi seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke. Saya kira cukup dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.